Pemirsa, tidak terasa sebentar lagi Indonesia akan merayakan kemerdekaannya yang ke-78. Dan seperti tiap tahunnya, peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Namun tahun depan, peringatan proklamasi kemerdekaan RI juga akan digelar di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Informasinya akan kami sajikan dalam Vlogansa bersama Nata Arman dan Sutrisno. Halo pemirsa Vlogansa, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Nggak kerasa sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang 78 tahun. Dan seperti biasanya, Istana Presiden akan melakukan upacara kenaikan bendera pusaka merah putih. Namun pada tahun ini, masyarakat umum diberikan kesempatan untuk bisa datang secara langsung menyaksikan upacara kenaikan bendera pusaka merah putih dengan kuota yang lebih besar. Lantas seperti apa? Mari ikuti saya. Untuk tahun ini sebanyak 16.000 undangan akan disiapkan untuk masyarakat umum yang ingin menyaksikan secara langsung terkait dengan upacara bendera merah putih. Kemudian dari 16.000 ini dibagi dua sesi. Yang pertama adalah 8.000 untuk upacara kenaikan bendera pusaka merah putih dan 8.000 lagi untuk upacara penurunan bendera merah putih. Nah, bagi Anda yang ingin mendaftarkan diri untuk bisa secara langsung menyaksikan upacara kenaikan bendera pusaka merah putih di Istana Presiden, tentunya Anda harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke situs resmi dari Istana Negara. Kemudian, situs tersebut sudah dibuka sejak tanggal 5 Agustus 2023. Setelah Anda mendaftar, nanti tunggu verifikasi terlebih dahulu. Kemudian apabila Anda lolos verifikasi, nantinya akan mendapatkan notifikasi di email untuk bisa mengambil undangan. Sehingga setelah itu, Anda bisa menyaksikan secara langsung proses upacara kenaikan bendera pusaka merah putih di Istana Merdeka, Jakarta. Upacara peringatan HUT kemerdekaan RI tahun ini akan terasa spesial karena menghadirkan lebih banyak acara serta hiburan bagi para tamu undangan. Tidak heran upacara kembali digelar terbuka dengan jumlah undangan lebih banyak. Upacara peringatan HUT kemerdekaan RI tahun ini di Istana Negara juga menjadi momentum sebelum upacara kemerdekaan RI tahun depan yang rencananya akan digelar di Istana Negara IKN, Ibu Kota Nusantara. Ya, pemirsa, rencananya pada tahun depan, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 pada tahun 2024 akan dilaksanakan pertama kalinya di IKN atau Ibu Kota Nusantara. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mana menyebutkan bahwa tanggal 17 Agustus tahun 2024 upacara dilaksanakan di sana sekaligus momentum untuk melakukan transisi perpindahan dari Ibu Kota Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR berupaya agar upacara kemerdekaan pada Agustus tahun depan bisa dilakukan di Istana Ibu Kota Negara. Kemen PUPR pun menyatakan sejauh ini progres pembangunan IKN tahap pertama berjalan lancar. Jadi progres pembangunan basic ya infrastruktur dasar di IKN saat ini sejauh ini sampai akhir Juli awal Agustus ini berjalan baik ya. Jadi ada 2 batch 1 dan batch 2. Nah, itu ada di batch 1 ada 39 paket pekerjaan. Nah, ini paket-paket pekerjaan fisik yang sudah mulai sejak tahun 2022 ya. Dan juga ada paket-paket fisik yang batch 2 yang baru dimulai sekitar bulan ini. Sementara itu, Kementerian PUPR mengatakan bahwa untuk dasar dari pembangunan IKN tahap pertama sudah mencapai 36%. Kemudian mengikuti terkait dengan pembangunan Istana Presiden dan juga pembangunan kantor pemerintahan lainnya yang berada di IKN. Kemudian hal tersebut juga ditargetkan bisa rampung pada bulan Juli 2024 mendatang.
Untuk Istana Presiden yang akan dilakukan pembangunan di IKN, yakni berdiri di atas lahan seluas 100 hektar, yang mana dibagi menjadi dua, yakni 50 hektar untuk kawasan istana dan 50 hektar lagi untuk Botanical Garden. Sementara untuk biaya ini menelan biaya sampai dengan 1,34 triliun yang dibangun oleh PT Pembangunan Perumahan Persero. Sementara untuk gedung pendukung lainnya seperti Sekretariat Negara, ini sudah dibangun sejak November tahun lalu, dengan menelan biaya 1,3 triliun yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Secara bertahap, pembangunan infrastruktur dasar IKN seperti kantor Presiden, Istana Presiden, Bendungan Sepaku Semoy, Rumah Tapak Menteri, Rusun ASN hingga kantor Kemenko, termasuk pembangunan jalan tol IKN, direncanakan selesai pada tahun 2024. Selain pembangunan infrastruktur kawasan inti pemerintahan, PUPR juga mengejar pembangunan jalan tol untuk memangkas waktu tempuh dari Balikpapan ke IKN dengan memangkas waktu tempat dari 2,5 jam menjadi 30 menit. Kan kalau yang kita kerjakan tadi di BES 1 banyak infrastruktur lain, tapi dalam konteks upacara itu memang akan dilaksanakan di halaman depan Istana Negara. Ya. Untuk ininya. Tapi kalau infrastruktur yang lain, ya ada yang tadi yang saya sebutkan, misalnya kita sudah berbicara air baku ya, kemudian juga air yang sudah dialirkan, kemudian juga listrik, mudah-mudahan teman-teman PLN juga bisa melengkapi ya, kemudian infrastruktur untuk telekomunikasi, ya, kemudian kantor untuk Kemenko, ada 4 kantor ya, 16 gedung ya. Dan juga tentu saja untuk pendukung sebagian dari rumah susun untuk ASN juga akan siap lah, sekitar 30%. Mungkin itu sekitar 12 rusun ya, apartemen untuk ASN akan siap pada bulan Juni atau Juli 2024. Dalam pembangunan ibu kota negara nantinya berkonsep Forest City dengan mengedepankan penghijauan, di mana nantinya sebanyak 75% area IKN akan berkonsep hijau dan hanya 25% lahan untuk pembangunan IKN. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa respon masyarakat terkait dengan pelaksanaan HUT RI ke-79 tahun depan akan dilakukan di IKN dan juga harapan untuk ulang tahun Republik Indonesia ke-78 tahun ini. Saat ini saya sudah bersama dengan siapa, Mas? Mas David. Oke, Mas David, bagaimana tanggapannya dengan tahun depan nih? Ulang tahun Republik Indonesia atau HUT RI ke-79 akan dilaksanakan di IKN. Tanggapannya bagus sih, jadi emang ibu kota mesti pindah. Kenapa? Karena Jakarta ini sudah terlalu padat. Dan kan ada wacana untuk pindah itu kan lebih bagus kan. Walaupun ibu kotanya yang pindah aja, Jakarta tetap jadi kota bisnis. Oke, jadi kemudian bisa lebih maju. Siap. Kemudian untuk harapannya di Indonesia di usia yang 78 sekarang. Harapannya itu bisa lebih bersaing dengan negara-negara ASEAN lain. Kita sangat ketinggalan jauh dengan Singapura dan Malaysia. Itu aja sih, bisa lebih mengejar ketinggalan selama kurang lebih 20 tahun inilah. Oke, intinya lebih maju lagi ya. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih banyak ya, Mas, atas informasi dan waktunya. Selanjutnya saya pun akan bertanya kembali kepada salah satu masyarakat. Dengan siapa, Mbak? Namanya, Mbak? Halo, nama Rahayu. Oke, Mbak Rahayu, tanggapannya dong. Ini kan nanti di ulang tahun Republik Indonesia ke tahun depan, 79, ini akan dilakukan di IKN. Respon Mbak selaku masyarakat Indonesia seperti apa? Ya, semoga nanti upacaranya berjalan dengan lancar, terus semoga Indonesia makin maju. Oke, harapannya Indonesia makin maju ya? Iya, betul. Oke, siap. Terima kasih banyak ya, Mbak, atas informasi dan Sama-sama. waktunya. Ya, pemirsa, saya pun akan bertanya kembali dengan salah satu masyarakat yang ada di sisi sebelah kiri saya. Halo, Mbak, dengan siapa, Mbak, namanya, Mbak? Halo, dengan Riri. Oke, Mbak Riri, tanggapannya dong soal HUT RI ke-78 saat ini, harapannya apa? Kemudian pada tahun depan kan ini upacara bendera akan dilaksanakan di IKN. Ini kira-kira tanggapan Mbak selaku masyarakat Indonesia seperti apa? Oke, makasih Mas. Siapa namanya, Mas? Natarman. Mas Natarman. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, harapan saya sebagai warga negara Indonesia, negeri tercinta ini, lebih saling menghargai lagi perbedaan yang kita miliki. Karena tanpa bisa kita pungkiri, di masyarakat terkecil aja gitu ya, kalau kita ngomongin RT gitu ya, perbedaan itu masih sering menjadi gesekan. Oke. Harapan saya sangat besar di situ karena kita negara yang cukup banyak agamanya ya. Oke, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian untuk yang kedua, pelaksanaan
perayaan kemerdekaan tahun depan di IKN, yaitu di Kalimantan ya Mas ya kalau nggak betul. salah. Nah, harapan saya adalah pemerintah kita bisa memastikan bahwasanya semua sarana dan prasarana di sana sudah siap digunakan. Jadi nggak proyek Roro Jonggrang gitu ya. Jadi semua sudah siap dipakai, semua sudah siap digunakan dengan baik, maka semua pelaksanaan perayaan kemerdekaan tahun depan semoga juga dapat terlaksana dengan baik. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Riri atas informasi dan waktunya. Pemirsa Vloganza, di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 tahun ini memiliki tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Hal tersebut sebagai cerminan agar bangsa Indonesia tetap semangat untuk terus melanjutkan perjuangan dan juga pembangunan, serta berkolaborasi demi mewujudkan Indonesia Maju. Selamat ulang tahun untuk Indonesia yang ke-78. Demikian Vloganza bersama saya Nata Arman dan juru kamera Sutrisno. Sampai berjumpa di Vloganza berikutnya.